Selamat datang di channel Raja Rumah Murah, channel inspirasi bagi yang memimpikan rumah murah di lahan yang terbatas dan budget yang tidak begitu besar. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah rumah yang tentunya rumah minimalis, mungil, dan simple modern, di mana rumah ini merupakan rumah desain rumah untuk kalian yang memimpikan rumah tanpa harus mengeluarkan uang yang begitu besar. Rumah kita ini merupakan rumah yang kategorinya minimalis dan tentunya dari aspek kenyamanan dan peruntukan hunian itu sudah memenuhi standar teknis bangunan dan kebutuhan ruang yang dilengkapi 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi dan area dapur dan area living room. Tentunya rumah ini bisa menjawab kebutuhan Anda bagi kaum yang membutuhkan hunian yang tidak begitu besar biayanya tapi masih bisa memaksimalkan ruang yang ada. Tentunya jangan lupa like and subscribe ya, dan tonton videonya secara full karena kita akan membahas mengenai rincian anggaran dan tentunya step dari fase tiap bangunannya. Selamat menyaksikan. Bagi teman-teman sekalian, kita mulai dari base-nya, yaitu pekerjaan base fondasi, galian, dan struktur dari fondasi batu kali, yakni dengan besaran 30 kubik, dilakukan penggalian dengan pemasangan batu dengan slope ya, tentunya menggunakan material besi pasir semen dengan sebesar biaya 10.500.000 dan pekerjaan slope-nya itu sebesar 720.000 rupiah dengan volume 1,2 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan timbunan tanah dari kita sebesar 500.000 rupiah. Tentunya ini akan menjadi base dari lantai kita. Item selanjutnya yakni pemasangan rangka bangunan, dan pertama kita akan memasang batu untuk bagian WC 468 rupiah dengan bataku, dan pemasangan rangka jersey dan pelapis yakni sebesar 7 juta rupiah. Ini merupakan bangunan memiliki struktur semi permanen ya, menggunakan rangka baja ringan dan tentunya dilengkapi oleh papan air fiber yaitu GRC, atau bisa dikatakan umumnya adalah kasibol. Ya, selanjutnya kita akan berpindah ke pekerjaan yang lain, yakni pekerjaan struktur lantai beton 2.700.000 rupiah, dan di sini juga ada. Baik, kita pekerjaan selanjutnya yakni struktur rangka atap yaitu 6 juta rupiah dengan menggunakan baja ringan tentunya. Penutup atap yakni seng gelombang 2.100.000 rupiah. Dan tahapan selanjutnya kita akan berpindah kepada pekerjaan arsitektur ya. Ada beberapa dikerjakan yakni pemasangan jendela 9 juta, cat tembok 1.400, pintu 2.500.000 dengan total pintu ada 3 ya, pintu kamar mandi dan pintu WC. Baik, di sini ada instalasi listrik 1.200.000, instalasi plumbing 1.500.000, dan teras depan 350 dengan aksesoris. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian, maka itu ornamennya cukup besar atau kompleks, itu memungkinkan biayanya akan lebih besar lagi, seperti itu ya. Baik, kita akan merecapture atau meresume biaya pembangunan kita, yaitu 34.108.350 rupiah. Ini belum termasuk ya furniture dan pasang keramik atau pekerjaan aksesoris yang lainnya. Kita berfokus pada konten itu, bagaimana bangunan itu berdiri tegak payung, layak dihuni, memiliki instalasi air bersih, air kotor, dan lainnya. Tentunya mengedepankan standar teknis yang ada. Baik, kita akan bahas denanya, yakni panjang dan lebar itu 6 meter dan lebarnya samping adalah
5 meter tentunya. Ya, kita bisa lihat di sini segmen apa pembagian bentuk rumah kita cukup mungil dan tidak begitu banyak space ya. Tapi kita coba mengkompakkan. Di sini ada ruang santai 3 kali 2,5 ya, ukurannya ada, dan kedua dilengkapi tentunya dengan dapur 2,3 kali 2,5 ya. Di sana juga terdapat kamar mandi, yang mana kamar mandi ini besarnya 1,2 kali 2,5. Memang ukurannya coba dikompakkan supaya bisa muat. Kamar utama 2,5 kali 2,5 ya maksudnya. Tentunya di kamar kedua juga sama 2,5 kali 25 cm atau luasannya kita bagi berdasarkan dimensi, dan ada teras depan yaitu 3,5 kali 1 meter. Inilah DNA bangunan kita yang mana memang bentuknya mencoba mengoptimasi semua ruang yang ada atau space yang tersisa. Selanjutnya kita akan melakukan virtual tour ya, atau tour interiornya, bagaimana ruang-ruang komplek ini bisa menjadi sebuah space yang menjawab kebutuhan kita. Baik, pertama kita melihat ada di depan ini ruang tamu ya, sebagai pemainting untuk melengkapi ruangan yang ada yang tidak dimiliki di bagian dalam untuk area terbuka, yaitu area tamu dan area publik ya kita anggap ya. Dan ketika kita masuk di pintu utama, kita langsung disuguhi oleh ruang santai, ruang TV, ruang meja, tentunya difungsikan untuk meja makan, dan kerja karena space-nya begitu terbatas, ini akan menjadi sebuah ruang yang paling useful atau usage penggunaannya itu ada beberapa hal ya, tentunya kita gunakan, kita maksimalkan. Inilah ruang santai, ruang keluarga, dan ruang all-in room ya kita katakan. Baik, selanjutnya kita menempatkan beberapa ornamen TV, ada AC portable dan lain sebagainya. Tentunya tepat di bagian depannya menurut koridor utama, ini ada mini kitchen yang kita maksimalkan semua kitchen set yang di custom sesuai dengan space yang ada. Tentunya dengan mencoba mengemphasize atau mengkompakkan di sebuah ruangan, ada laundry, ada dapur, dan multifungsi kegunaannya bisa menjawab kebutuhan ruang yang ada. Terus kita masuk di bagian area yang lain, yaitu kamar mandi. Kita coba buat mandi yang bentuknya agak memanjang, yakni ada closet dan tentunya dilengkapi shower untuk mandi ya. Tentunya ini masih cukup besar, cukup muat karena space-nya masih tersedia. Jadi dengan 2 kali 1,5 itu bisa memaksimalkan space yang ada. Tentunya inilah kamar mandinya dilengkapi dengan shower. Kita lihat sendiri masih cukup ada space di sini. Kita akan menuju di kamar ke 2, yaitu kamar anak ya. Pertama, di kamar anak ini hanya dilengkapi ada bed untuk 1 orang dan storage atau lemari mini ya, karena luasannya tidak begitu besar. Saya mencoba menyesuaikan ukuran furnitur yang pas dengan ruang yang tidak begitu besar seperti itu. Ya, kita selanjutnya beralih ke ruangan yang lain, yakni ruangan kamar utama ya, kamar utama, dimana tepat di depan bagian segmen depan bangunan, samping ruang all-in room tadi atau ruang santai. Sini kamarnya ada bukaan jendela tentunya paling utama, dilengkapi dengan wardrobe yang memang di custom sesuai dengan ukuran size kamar yang tidak begitu luas karena kurang dari 3 meter. Tentunya diutamakan mengcustom bagian furnitur yang cocok dengan ruang yang terbatas. Jadi apapun furnitur yang akan menjadi dekorasi di kamar interior ini harus disesuaikan dengan ukuran dan size yang ada. Adapun ini wardrobe ini di custom bagaimana dia fit dengan ruang yang tersedia, dan ada di sampingnya aksesoris lainnya seperti cermin untuk sebagai walking closet tentunya.
seperti itu. Ini adalah ruang utama kita, ruang kamar utama kita. Baik, itulah tadi sebuah inspirasi rumah yang mana rumah kita ini tidak begitu besar, kurang dari luasan rumah pada umumnya, tapi kita bisa memaksimalkan semua ruang, tergantung memperhatikan bagaimana ornamen pembagian ruang itu menjadi salah satu faktor kunci ide dan kreativitas seorang arsitek. Bagaimana ruang itu akan mencoba dijawab dalam suatu solusi problem yang ada, sehingga bisa kita memaksimalkan semua potensi yang kita miliki pada sebuah bangunan yang merepresentasi hidup kita.